Maman di sini yang pengelola dari Rumah Yatim Ar-Rahman ya. Saya mau tanya nih ke Pak Maman, sebenarnya sumber dananya dari mana nih dalam mengelola rumah yatim ini? Untuk sumber dana dari Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahman, Ya. ini alhamdulillah ya, jadi kita berjalan itu atas bantuan dari para dermawan, dari para donatur yang membantu kami, terutama di sini untuk anak-anak yatim ini ya. Mereka datang ke yayasan kami untuk memberikan bantuannya. Memang ada yang berupa barang atau makanan, ada juga yang berupa uang. Gitu. Selain itu juga kita juga mengedarkan canceling ke tempat-tempat, misal ke warung, ke toko-toko, itu untuk bantuan juga ke Yayasan Rumah Yatim seperti itu. Iya. Nah kalau yang memberikan dana itu tetap atau gimana? Atau temporer? Temporer aja atau setiap bulan atau setiap tahun kasihnya? Ya, jadi donatur itu ada yang donatur tetap, jadi memang dia tiap bulan datang ke kita memberikan bantuan. Ada juga yang memang donatur-donatur yang baru gitu ya. Jadi yang jelas kita sebagai rumah yatim sebagai fasilitator lah dari para dermawan dengan anak yatim. Jadi tentunya kami Yayasan Rumah Yatim bisa berjalan, bisa menyantuni anak-anak yatim atas para bantuan para donatur dan yang dermawan juga. Iya, artinya jumlahnya juga tidak tetap ya, karena memang ada beberapa yang juga tidak pasti jumlahnya berapa. Nah, gimana cara mengelolanya? Kalau satu saat, kalau lebih enak, kalau lagi kurang gimana cara mengelolanya? Ya. Kita untuk di Jakarta itu sendiri kan kita ada 6 cabang. Jadi antara misalnya di Jakarta, kemudian juga pusatnya kita kan di Bandung, pusat rumah yatim di Bandung. Dan secara pengelolaan memang kita secara sentral dari Bandung. Jadi kalau memang ada cabang lain yang kurang, misalnya dari bahan sembako atau mungkin dari Suplai dari pusat. Dari suplai kita diatur dari pusat. Misalnya ini kita suplai ke cabang yang ini untuk makanan gitu. Untuk misalnya terpenuhi tetap ya. Iya, gitu, alhamdulillah. Iya, jadi sebenarnya pengelolaan rumah yatim ini atau yayasan ini dalam menurut Islam itu harusnya gimana, Bang? Sama seperti Maman tadi bilang, orang yang nyumbang siapapun dari manapun dengan dalam bentuk apapun, kita atur sedemikian rupa, sampaikan kepada anak-anak yang berhak, ya kita yang atur. Jadi kembali kepada kepengurusan mereka. Mereka yang menentukan sejahtera tidaknya anak-anak mereka. Nah pengurus seperti Pak Maman ini kan memang harus ada uang operasionalnya mah, karena Pak Maman juga butuh hidup gitu. Ya iyalah. Nah itu diambilnya dari mana, Mah? Dari sumbangan uang operasional misalnya Pak Maman buat ongkos ke sana kemari buat makan dia itu hak dari uang itu. Dari uang sumbangan para donatur. Dia berhak. Dia berhak karena mereka ngurus kan. Sekedar hanya untuk mereka transportasi, buat mereka makan, mereka berhak. Halal. Ada berapa persen ininya besarnya gitu? Tidak jelas persentase, yang penting mereka ngambilnya itu sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar urgen. Oke, baik. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Ibu, tadi yang sudah berdiri, kasihan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yeti Ratnawati dari Majelis Talim Al-Hidayah Bandung. Iya, Ibu Yati. Mah mau tanya. Iya. Dosa apa yang diterima seseorang jika mendolimi anak yatim? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mendolimi anak yatim misalnya kayak Mang Mama nih. Ngurusin anak yatim. Hak anak-anak diambil. Anda lihat An-Nisa 10. Innalladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslauna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, bukan pada tempatnya yang biasa, dia sama memenuhi perutnya dengan api yang meluap-luap dan seperti makan api yang menyala-nyala. Nauzubillahi min dzalik. Iya, begitu Ibu Yati. Iya. Terima kasih, Mas. Sama-sama Ibu Yati. Baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede.
Dan kita masih membahas tema kita yaitu mencintai anak yatim. Baik, sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, silakan. Ada di sebelah sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisma. Ya. Dari Majelis Taklim Az-Zahra Depok. Iya. Satu. Iya, satu. Yang mau saya tanyakan, Pak. Iya. Bolehkah memanfaatkan dana zakat untuk menyantuni, membina, dan memberdayakan anak yatim? Iya. Sekian saja, Ma. Wassalamualaikum. Kalau warahmatullahi kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 60 itu tidak ada. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fi riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Tidak ada kata anak yatim. Jadi dari zakat anak yatim tidak berhak kecuali kalau anak yatimnya fakir miskin. Niat kita berikan zakat kepada orang fakir, kepada orang miskin baru berhak. Tapi kalau zakat kepada anak yatim tidak berhak. Karena dalam ayat ini anak yatim tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kalau Anda zakat kepada anak yatim, orang miskin, fakir, yatimnya jangan disebut fakir miskin. Saya zakat buat fakir, saya zakat buat miskin, bukan buat anak yatim. Ya. Kalau zakat ke yayasan seperti Yayasan Ar-Rahman, boleh mah? Karena isinya yatim semua dan nggak mampu semua. Kalau niatnya buat yang tidak mampu boleh, tapi gitu. bukan buat yatim. Bukan buat Yatimnya dari sedekah. Makanya sekali lagi pemirsa TP di mana Anda berada, kalau kita lihat At-Taubah 60, kalau kita zakat kepada anak yatim yang fakir, yang miskin, yatimnya tidak perlu disebut, tapi fakir miskinnya yang disebut. Iya. Karena anak yatim tidak berhak dengan zakat. Oke, begitu Ibu Kris. Iya, terima Iya. kasih. Sama-sama, silakan kembali. Makris sama gedenya deh kayaknya. Iya. Katanya dari Depok 1, tapi itu saya lihat 2 Ibu. Iya. Baik, yang berikutnya Bu, ada lagi yang ingin. Rantang 2 susun. Iya, silakan ya. Dari yang hijau dulu Bu, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mariam dari Majelis Taklim Rodatul Ummahat, Kota Bogor. Ya. Gini mah, kalau anak yatim nanti menikah, siapa mah walinya? Terima Yatimnya kasih. lelaki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau perempuan dia yatim, kan yang namanya wali ada 9, Pomarie. Yang pertama bapak kandung, yang kedua kakek. Jadi bapak dari bapak. Yang ketiga saudara kandung seibu sebapak. Yang keempat saudara sebapak saja. Yang kelima anak saudara sekandung seibu sebapak. Yang keenam anak saudara sebapak saja. Yang ketujuh saudara kandung bapak, paman atau uak. Yang kedelapan anak saudara kandung bapak, sepupuan. Baru yang kesembilan wali, hakim. Gitu Pak Mariam. Terima kasih Ma. Iya, ya. Bajunya keren. Iya. Kayak ikan cupang. Geber-geber gitu ya. Perasaan mau taruh di toples aja kalau begini ya. Baik, silakan Bu tadi yang sudah berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam. Nama saya Emma Baskara. Mangga. Yang bari teruskan ke Mama ya, Ma. Ya, silakan Bu Emma. Sekarang kan lagi musim-musimnya kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di mana-mana diadakan acara-acara memperingati Ya. untuk kemuliaan Kanjeng Rasul. Nah, bagaimana caranya apabila kita memperingati Maulid Nabi itu seperti Kanjeng Rasul memuliakan anak yatim, Ma? Iya. Bagaimana cara yang baik? Iya. Sekian, Mah. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tujuan kita mauludan itu bukan nyantuni anak yatim, salah Cema. Mauludan itu kita menyampaikan kepada halayak ramai bagaimana kelahiran Nabi, bagaimana keluarga Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana Nabi memerangi fakir miskin agar kemiskinan itu tidak ada, memberdayakan umat, bagaimana Nabi menegakkan akidah Islamiyah, bagaimana Nabi mengajarkan orang untuk beriman. Itu jadi bukan jalurnya nyantuni anak yatim, beda lagi itu mah, beda Tapi jalur. bisa nggak, Mah, kalau umpamanya untuk membahagiakan anak yatim itu membuat acara peringatan Maulid di hadapan anak yatim dengan Maulid secara- terus ngundang-ngundang anak yatim gitu Mas, supaya Iya, juga maksudnya sama-sama untuk memperingati lebih Maulid, bahagiakan ya. lagi dengan acara-acara boleh yang itu. aja silahkan, tidak dilarang. Ya. Apapun yang dilakukan, yang jelas siar Islam saat itu tunjukkan.
harus begini, begini, begini. Inilah Islam. Oke. Begitu. Terima kasih, Ma. Baik, ya. Silakan Bu. Tadi yang sudah berdiri di sebelah sini mana? Ya, silakan agak cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ani, Bu. Ya. Iya, Bu. Silakan Bu Ani. Mah, gimana? Mah, bagaimana? Iya. Bolehkah? Mah? Iya, Mah. Bagaimana? Bolehkah? Silakan. Mah, bolehkah menerima pemberian atau sedekah Ya. untuk anak yatim? Nah. Namun demikian. Iya, adanya. Namun itu hasil dari pendapat tidak halal. Misalnya Korupsi. pelacur Nolaknya, nyumbang Ma. anak yatim boleh diterima nggak? Jangan kalau tahuan dia pelacur. Korupsi. Korupsi, Mah. Hah. Korupsi. Kalau kita tahu itu hasil. Ini Bu, saya nyumbang anak yatim Pak Maman, tapi duitnya boleh korupsi, jangan diterima. Tapi Iya. kalau kita tidak tahu tidak masalah. Nolaknya gimana, Mah? Sorry, nggak terima koruptor, gitu. Gimana? Kalau misalnya kita tahu nih orang pegawai, Iya. dia korupsi juga, sekaligus orang ini misalnya punya pekerjaan yang halal. Iya. Dia nyumbang, kita berpikir positif aja. Duit yang sumbangan ke saya, duit yang halal. Begitu Cik Ani. Iya. Namun bingung Iya. ya. Ya. Iya, Mah. Ya. Ya. Namun tetap diterima ya, Mah? Namun. Ya. Walaupun demikian adanya, Bu. Oh, Ya. namun beda sama Bang Namin. Iya. Bang Namin tukang benerin genteng. Begitu Ibu Namun ya. Udah terjawab semuanya. Baik, sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Namun demikian, Mah, silakan. Pemirsa, yang namanya mencintai anak yatim, membantu anak yatim merupakan kewajiban kita umat Islam. Sampai Rasul bersabda, kalau dalam satu kampung ada anak yatim yang terlantar, maka orang sekampung itu semua berdosa karena kewajiban kita semua. Jangan lupa, Rasul pun menyatakan, siapa yang mengasuh anak yatim, menyantuni anak yatim dengan ikhlas karena Allah, di surga bersama denganku seperti ini. Antara telunjuk dengan jari tengah. Makanya jangan lupa selalu kita bantu sesuai kemampuan yang kita miliki. Seandainya Anda ngurusin anak yatim, jangan sekali-kali termakan harta anak yatim dengan cara zalim. Karena Allah menyatakan, sama seperti memakan api neraka yang meluap-luap ke dalam perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Yuk kita jaga anak yatim, kita asuh mereka, penuhi kebutuhan mereka, tentu saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.